Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Jumpa lagi di Random Jumat. Masih di tempat yang sama? Ya, berarti hari Jumat. 1 minggu udah lewat. Ya. Tapi kalau bedanya sama episode sebelumnya adalah karena sekarang pakai batik. Iya, karena udah lama loh Arnas nggak pakai batik. Iya, di Random Jumat ya. Iya. Di Random Jumat. Soalnya Arnas itu kalau ada acara mau launching buku, mau apapun gitu, selalu pakai batik. Iya, betul, Gitu. betul. Jadi di Random Jumat itu seingat gue lu pakai batik pernah nggak ya? Pernah, tapi waktu masih di podcast. Iya. Jadi nggak kerekam. Nggak kerekam, iya. Nah, sekarang Kayaknya udah jarang pakai batik. Iya. Karena kan kita rekaman ini jarang di hari Jumat. Jarang di hari kerja maksudnya. betul. Jadi jarang pulang dari mana gitu, jarang. Iya, betul, jarang. Biasanya udah sempet ganti baju dulu gitu. makanya. Karena kita hari ini mau membahas satu tema yang diusulin sama salah satu teman-teman di komen, yaitu di komen YouTube ya? membahas batik dong. Oh, gitu. iya. Gue lupa waktu itu apa Iya, ya? iya, ada. ngomongin apa terus Toto, ini bahas batik dong gitu. Iya. Nah, yang Irfan hari ini kebetulan maskernya Oh. batik. Iya. Maskernya batik. Ini kalau dari episode minggu lalu masih pakai batik ya, pakai masker yang sama. Itu memang yang sama kok kita. Kita rekamannya langsung kok ini. Rekamannya sekalian ya sih. Sekalian. Jadi nggak usah dibahas bajunya Nggak, sama, nggak apa-apa. Kalian juga tahu lah. Iya, tahu lah, nggak mungkin deh setiap hari Jumat gitu ya. Nah, kalau batik kira-kira gimana, Van? Lu punya Iya. cerita apa nih kalau soal batik nih? Gua- Teman-teman ada hari batik nasional kan masih pakai batik. Terus dulu setiap hari Jumat kalau nggak salah ya, Dulu ya zaman perusahaan-perusahaan itu semua karyawannya pakai batik Pakai gitu batik. kan? Nah, pakai batik. Gue dulu waktu SD di Surabaya hari Jumat pakai batik. Ah, Jumat pakai batik ya? Bawahnya tetap celana merah itu. Oh iya iya. Nah menurut gue itu satu ide brilian ya waktu itu ya. Entah siapa yang mengeluarkan programnya. Setiap hari Jumat seluruh Indonesia pakai batik gitu ya. Oh, walaupun terus ada, oh ini kan batiknya ada yang impor, ada yang itu. Udahlah, yang penting Pokoknya mah kenal masuk aja dulu dulu batiknya. gitu kan. Yang penting sales dia naik dulu karena setiap Jumat semua orang beli batik gitu ya. Iya. Dan mungkin kalau batik itu, ini batik yang gue pakai sekarang, ini batik yang membanggakan sekaligus mengecewakan, Van. Kenapa? Mengecewakan. Bagus tuh. Jadi batik ini tuh gini ya, teman-teman. Ini batik yang kebanggaan gua nih, ya. Karena ini adalah batik di mana gua kenal yang ngebatik. Oh, Jadi ceritanya waktu itu kita lagi tur ke Lasem, Pekalongan Batang, ya. Oke. Bareng sama Pantura berarti Pak ya? William Kwan William, ya Pak William kalau lagi nonton nih, ya. Beliau itu pakar batik dan beliau punya desa binaan di Batang, ya, batik Rifaiyah. Dan waktu kita ke sana itu jadi kalau misalnya kalau ke Solo, kalau ke Jogja itu kan tempat batiknya udah bagus-bagus ya. Tapi kalau desa-desa seperti Batang itu nggak punya tempat yang bagus. Jadi pas kita lihat, bisa nggak tour group untuk ngelihat orang ngebatik? Bisa, tapi ya rumahnya dia itu memang bengkel batik gitu yang ya namanya bengkel gitu kan, berantakan, nggak teratur gitu. bukan untuk ditonton. Bukan untuk ditonton dan bukan untuk wisata juga. Akhirnya kita waktu itu bilang gini aja, gimana kalau di balai desa? Oh boleh Bu. Jadi balai desanya itu terletak di tengah sawah gitu ya. Bus ke Dibawalah ke situ, dibawa ke situ untuk mempelajari teknik batik Batang. Salah satunya adalah satu teknik, gue lupa namanya apa ya, gebokan atau apa gitu yang supaya warnanya nggak berubah lama. Nah, jadi si pembatik itu membawa batiknya masing-masing dari sekeliling situ tuh datang, terus menggelar jualannya di balai desa itu. Nah, salah satu ada namanya Ibu Umriah atau Mak Sium gitu, Mak Sium namanya ya. Nah, Mak Sium ini salah satu kalau Pak William bilang ini jenius. Jadi dia bisa meng-create pattern yang style, ini kan style Rifaiyah nih. Tapi patternnya ini pattern Mak Sium gitu. Oh, Jadi dia punya tuh ini sendiri gitu. Iya, dia kalau ngelihat mobil, gue bikin mobil lah gitu loh. Tapi kan pattern Rifaiyah tuh punya style tertentu ya, yaitu kan dia tidak boleh menggambarkan makhluk hidup. Jadi kalau ada burung, lehernya diputus gitu kan. Jadi ada style tertentu ya di styling. Nah si Mas Yumi ini kalau ngelihat satu objek, misalnya mobil, gue mau bikin mobil lah, dia bikin mobil. Misalnya terus dia ngelihat naga gitu ya,
bikin naga. Nah ini adalah waktu kita kan turnya bareng sama ibu-ibu ya, budget batik tulis seperti ini tuh terus terang di atas budget gua deh gitu. Tapi waktu itu ada Mas Siumnya, ya, dia bilang ini batik saya yang bikin nih, Mas kan udah bawa bus ke sini, nih saya kasih deh harga yang bagus gitu. Gua pikir yang mana ya? Nah ini dia bilang yang ini dia yang nulis, ini apa? Sisik naga katanya. Oh, keren kan sisik naga ya. Jadi dia pikir, oh ya udah deh. Akhirnya gue beli juga dan ini batik di mana gue bisa pernah ngobrol ketemu sama yang bikinnya, yang nulisnya. Gue bawalah di Jakarta gitu kan. Gue bawa ke tukang jahit. Karena batik mau sebagus apapun kalau dipajang buat gue mah susah ya, harus dipakai kan. Gue bilang, "Bu, ini batik apa namanya? Spesial ya. Ini batik namanya sisik naga. Jadi jangan salah ya. Jangan sampai kebalik bikinnya. Sisiknya ngadep ke bawah, yang ini di atas." Setelah gua taruh di tukang jahit 2 minggu kemudian gua ambil, "Pak, mohon maaf kebalik." Jadi kalau teman-teman lihat ini kebalik, harusnya ke arah sini. Harusnya ke situ ya. Iya. Kalau sisik naga maksudnya. Iya, kalau sisik kan begini. Ya maaf Pak, gak usah bayar deh jahitnya katanya. Udahlah gua bilang. Nyebelin banget, kebalik sisik gitu. Jadi kalau mau ini kebalik. batiknya harness. Jadi sisik naganya kepalanya di jempol. Batiknya harness. Iya gitu. Tapi ini salah satu batik yang gue kenal langsung sama pembuatnya. Namanya Mak Sium di Batang ya. Dan Haji Umriah umurnya udah 80. Sayangnya nggak ada penerusnya, Van. Jadi pattern ini pun terancam punah gitu. Makanya dibangkitkan lagi sama Pak William Kwan William itu. Dan rata-rata pembatik ini ada satu cerita lucu di sana, yaitu kalau dia lagi ngewarnain batik kan nyelup-nyelup, jadi tangannya agak kuning. Terus waktu tour guide kita waktu itu bilang, "Mas, kalau warna kuning ini laku di warung loh." Maksudnya apa? Kalau ke warung ngutang, kalau tangannya kuning biasanya dikasih karena ada order berarti. Kalau tangannya ada job berarti. Kalau tangannya nggak kuning nggak dikasih utang katanya warungnya. Mas ngutang, Mas ngutang, bayarnya kan nanti kalau batiknya laku, walah tangannya aja nggak kuning. Iya makanya kalau kuning biasanya kalau ngutang di warung boleh dia bilang. Bentar lagi laku. Ya. Iya berarti dia ada job gitu. Dan ternyata Batang itu cukup kuno batiknya. Ya kan gue taunya Pekalongan ya, karena bokap gue kan orang Pekalongan. Dan Pekalongan kan memang pusat batik. Tapi Pekalongan itu batiknya tuh pabrik gitu. Artinya lu mau beli 2 kontainer ya ke Pekalongan gitu. Tapi kalau yang artisan gambar satu-satu itu di Pekalongan jarang. Ya mungkin ada tapi nggak begitu banyak lah gitu. Nah Batang ini masih UMKM lah kelasnya gitu loh. Jadi kalau suaminya ke ladang, istrinya pada ngebatik. Dan salah satunya motif-motifnya motif khas seperti ini yang dia gambar gitu. Cuman nggak gampang juga. Kalau lu ada pengalaman nggak Van beli batik, Van? Beli batik sih yang rada ini ya, yang rada seru tuh ya paling waktu ke Madura. JS ya? Ya beli batik beli tour JS bukan? Waktu surveinya. Oh, oke. Beli batik di pasar gitu. Jadi dan itu murah sih. Jadi sebenarnya waktu itu gue nggak pengen beli batik. Waktu itu gue maunya beli baju Madura yang merah putih itu. Oh itu ya, yang tukang sate. Kaos garis-garis sama pangsi hitamnya itu kan. Gue nyari itu, pasti di pasar ada gitu kan. Ada memang gitu. Di pasar ada. Akhirnya gue cuma beli luarnya aja karena kaos yang garis-garisnya kecil. Jadi gue nggak ada ukuran. Di sebelahnya ada tukang batik. Itu kan batik ditumpuk aja gitu. Tapi batik Madura yang hitam-hitam iya, itu. Gue juga ada. Iya, hitam merah. Itu kan bagus pisan ya. Bagus banget. Terus gue tanya gue nggak ngerti amat batik lah ya, ini cap kah, apa tulis kah, tapi si batiknya tuh nggak, ya kalau gue lihat dari pemandangan gue yang awam sekali tentang batik ini kok kayaknya bukan hasil mesin gitu. Oke. Kayaknya bukan cetakan keluaran dari mesin gitu, baik dari bleber-bleber warnanya gitu, dari gambar bunganya kan kayak lo gini kan, antara satu sisik sama sisik yang lain kan agak beda-beda, iya, errornya beda. Ini mesin, karena memang ini tulis. Kalau yang mesin kan ada error-errornya tapi sengaja dibuat kan, jadi iya, betul. Lu bisa menemukan apa fraktal desainnya, patternnya gitu. Ketemu ya? Gitu. Iya. Tapi kalau itu kayaknya ini mah bukan mesin gitu. Ya gua nggak ngerti apa itu dicap kah, apa ditulis. Tapi murah pisan, gue beli
2 apa 3 gitu kain batik itu. Pokoknya nggak sampai 100.000 aja. Iya, nah teman-teman nih karena gua tuh kan sebenarnya gue juga nggak ngerti batik, ya. Kebanyakan batik gua adalah hasil beli bareng sama tur Jalan Sutra. Jadi Komunitas Jalan Sutra tuh punya tur batik kuliner, makan-makan sambil cari batik gitu ke Indramayu, ke Madura salah satunya kan. Ke Madura. Nah, gua itu sebenarnya nggak gitu bisa ngerti ngelihat pattern, Van. Jadi gua tuh biru di bawah 50.000 udah gitu aja. Kalau beli baju tuh kalau nggak ada ini cocok nggak buat gua nggak ngerti cocok apa enggak, kayaknya sih cocok aja kalau murah gitu. Nah, cara gua milih batik adalah gua itu burung pemakan bangkai gitu. Jadi kan ibu-ibu kan milih-milih tuh lama banget kan, yang ini. Nah, kalau si ibu itu akhirnya bilang saya beli yang inilah, yang ini dengan berat hati saya tinggal, gua ambil yang dia. Karena kalau udah itu pasti si ibu itu lihat kalau udah sampai berat hati itu berarti sebenarnya pengen. Iya, tapi kan berarti bagus. Buat gua mah sebenarnya jujur ngomong sih sama aja gitu ya. Nah, dia ambil sisa-sisa itu gua ambilin gitu. Makanya kalau tur batik teman-teman ya nggak usah Jalan Sutra lah, siapapun yang ngadain ikutlah, karena itu kita akan belajar banyak gitu. Mana batik bagus, dan yang paling penting adalah bahwa di sumbernya batik itu ternyata bagus-bagus, harganya bagus banget. Dan ada satu kalau kita keliling ya, dulu pernah sama Pak William itu dijelasin bahwa sulit membuat batik ini. Artinya gini, kalau tulis kan bikinnya 6 bulan, Van. Ya, kalau Wisucun yang di Kedung Muni itu telepon, Bu pesen batik ya, itu harganya 6 juta apa 10 juta gitu. Bu pesen batik ya, iya, namanya siapa? Ini, nomor teleponnya, ini alamat sini. Oke, tutup ya. 6 bulan kemudian lu ditelepon, Bu, batiknya udah jadi. Tolong bayar, nanti dikirim gitu. Jadi kayak masih kayak mafia gitu gitu. Nah, pre-order dan itu kan halus banget, mahal banget gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang nggak dibayar juga. Nah, itu bisa dilelang sama dia kalau nggak dibayar. Nah, itu biasanya dicari-cari sama yang ahli batik tuh. Nah, itu kan bikinnya 6 bulan. Jadi satu orang fokus ke selembar kain itu selama 6 bulan kan. Wajarlah dia mahal ya. Itu jatuhnya jadi karya seni gitu. Betul, jatuhnya jadi karya seni. Wajarlah dia mahal gitu ya. Atau ada batik-batik tertentu yang memang ditulis mahal. Kalau dicap lebih murah karena itu kan repetitive pattern. Kalau yang paling murah itu adalah yang printing, karena printing itu kan diprogram pakai komputer terus diprint, bahkan diimpor pun bisa gitu, nggak usah dibikin Indonesia, itu mah di mana aja bisa ya. Yang penting filenya dikirim. Yang penting yang penting filenya dikirim, dapat motifnya, diprint. Jadi bukan disebut batik, tapi kain bermotif batik. Menurut Pak William, terus ada orang yang menjual batik printing dengan harga tulis, Van. Itu yang gue kadang-kadang sebel gitu. Ada yang menjual batik cap dengan harga tulis gitu. Sementara batik tulis dihargain murah gitu kan, jadi jomplang gitu. Terus kita ngomong sama Pak William itu, bisa nggak kita kasih kayak semacam marker gitu ya. Contoh ini original kayak Louis Vuitton gitu kan, original ini bisa nggak? Dia bilang susah. Satu kain itu misalnya dibikin pakai tangan hari ini, besok dia bikin pakai tangan lagi nggak? Kan kita nggak tahu, dia bilang gitu. Jadi kalau sertifikatnya diberikan kepada pabriknya nggak bisa juga, karena pabrik ini bisa menaruh sertifikat itu, pabrik gua certified nih ya, terus dia bikin yang itu gitu, yang palsunya kan gitu. Dan juga belum lagi saling mencopy antara satu tempat dengan tempat yang lain. Terus caranya gimana? Dia bilang satu-satunya cara supaya batik kita maju dan dihargai dengan benar, edukasi. Artinya kitanya mesti ngerti, paling enggak yang tulis tuh bentuknya kayak apa gitu, dan yang cap tuh kayak apa. Dan peraturan yang tadi di awal gue bilang setiap hari Jumat wajib pakai batik itu bagus, Van, bagus. Cuman mata gue suka pedes kalau gue ke tempat seperti Grand Indonesia dan ada orang yang pakai batik bangga tapi printingan, Van. Mungkin dia belinya mahal, karena toko-toko mahal itu ada yang menjual printingan dengan harga mahal. Dengan harga mahal. Jadi dia pikir, gue pakai batik keren nih. Tapi pas ketemu dan lu biasa, nggak usah ahli-ahli banget lah. Lu biasa ngelihat antara tulis dan cap, lihat, nih orang beli batik nih mana ya? Itu bikin mata gua gatal, dan menurut gua yang melakukan itu tuh crime tuh. Artinya lu kan toko batik gitu ya. Please deh. Paling nggak lu dong harus jadi pionir dalam menghargai batik seperti yang sesungguhnya gitu loh. Paling nggak di rak itu ditulis lah. Kemeja yang ini printing. Printing itu teman-teman tidak salah. Tidak salah sih, boleh-boleh aja. Tidak salah. Terutama untuk bapak-bapak gitu ya, karena bapak-bapak mah
rada cuek di bagian yang satu ini, yaitu ketemu orang pakai baju yang sama. Karena dia di printing pasti ada produk sejenis. Iya betul, di mana di market di luar sana, karena printing pasti kan ngegebet langsung iya, betul. berapa puluh Banyak, meter. betul. Pasti jadi kemejanya kan ratusan tuh. Betul. Tapi kalau yang kayak gini, ini kan nggak ada. Nggak ada, ini cuman satu-satunya nih. Iya. Apalagi udah kayak gini kebalik lagi. Walaupun jahitnya kebalik tetap satu-satunya. Makanya, apalagi dengan kebalik. Jadi gua nggak bisa telepon gitu. Pak Siumnya, Mas Sium bikinin selembar lagi dong. Bisa 10 kali lipat harga. Nah, jadi ya kalau lu pakai printingan, resikonya adalah lu akan ketemu kembaran gitu. Iya betul. Nah jadi ini satu pentingnya terutama buat penonton Random Jumat yang cewek-cewek ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek kalau ada yang seragaman bajunya samaan gitu, ketemu di mall atau ketemu di kondangan terus tahu-tahu batiknya samaan gitu kan, rasanya kayak pengen pulang gitu. Iya. Beda kalau cowok ketemu cowok lain bajunya samaan. Kita gitu, selfiean biasanya. Kita selfie. Wih, samaan nih. Bro, langsung. Emang lah kalau cewek bisa kalau pulang cewek lagi. bisa nggak mau turun ya. Begitu mobil nyampe terus ngelihat ada di dalam udah ada yang bajunya samaan, itu bisa nggak jadi turun. Gitu. Jadi mencari batik tulis atau cap itu memberikan kalian advantage kok, nggak akan ada samaannya. Iya, gitu. betul. Gitu. Makanya harus ngerti itu. Harus ngerti betul. Paling nggak kita tahu membedakan lah. Kan itu kan barang kita sendiri, barang Indonesia. Oke kan? Kalau tas Italia aja kita tahu mana yang asli, mana yang palsu. Masa barang kita sendiri kita nggak tahu gitu loh. Jadi teman-teman yang punya resource, mungkin ada yayasan batik atau apa, telepon aja, panggil. Biar dengerin mereka punya penjelasan cara bedanya gimana. Jadi kalau ada orang yang mau jual harga tulis dengan kualitas printing, kita bisa langsung protes. Maaf ya, saya nggak mau beli yang ini nih gitu. Karena satu-satunya jalan market. Nah, tapi kalau kalian misalnya perlu batik buat panitia seminar gitu, cari yang printing aja. Iya, cari printing aja, nggak apa-apa. Ada marketnya kok untuk printing. Nah, ngomong-ngomong batik, Van. Lu ada batik apa yang paling mahal yang lu pernah beli atau pernah punya, yang lu banggain gitu, lu pakai nih. Kalau lu dipanggil MC, lu keluarin batik dulu gitu. Coba ceritain, Man. Ada. Dan batik ini pernah jadi kalau istilah gitu batik zoom. Jadi batik zoom itu adalah batik yang gua gantung di sebelah tempat kerja gua ngezoom gitu. Jadi begitu, tolong ya habis ini dinyalain kameranya, kita mau foto bersama. Baru gua pakai batik. Sebelumnya gue pakai kaos gambar Batman gitu. Nanti begitu, ya sudah selesai. Terima kasih, fotonya sudah semua. Cepat ganti lagi. Supaya nggak dicuci gitu ya. Batik zoom gue. Iya betul batik zoom. Batik zoom gue ini adalah kain punya ibu gue, punya nyokap. Jadi gue ke Bandung, terus di lemari itu ada batik, kain batik. Mudah-mudahan bisa ditampilin di video ini ya nanti ya. Pokoknya kalau ya mudah-mudahan nanti. Gue susah soalnya nyari foto atau gambar gue yang lagi kayak gitu. Tapi jadi batik ini numpuk aja gitu di lemari gitu. Terus jadi yang bangga dengan kain itu adalah nyokap gue sebenarnya. Jadi ini batik bagus pisan, gini. Dikeluarin kan, dikasih lihat, wah ini bagus pisan, ini dulu gini, dilipat masukin lagi gitu. Habis itu kalau gue ke Bandung itu lagi bongkar-bongkar lemari gitu, iseng-iseng gitu. Ini punya batik ini bagus nih batik ini. Ini kan ini tuh dulu sih, gue udah denger cerita itu kan. Ini bagus gitu. Selesai lipat masukin lagi gitu. Akhirnya begitu keluar yang terakhir, sini. Udah jangan dimasukin ke lemari lagi. Kalau mau bawa aja, tapi harus dijahit. Itu Sunda apa? Sunda. Oh Sunda. Warnanya putih krem gitu, terus ada kayaknya Garut kayaknya ya. Oke. Nah terus ya udah, terus dikasih ke gue, ya gue bawa, gue jahit jadi meja gitu. Nah terus udah gue jahit jadi kemeja, terus baru aku bilang, tuh kan bagus kalau jadi kemeja. Iya, ada sebelumnya di lemari kan gitu. Itu nyokap lu beli di mana? Ceritanya itu antara beli sama dikasih sama gitu-gitu lah. Jadi spesial itu memang buat beliau kain itu juga. Dan bersamaan dengan kain itu tuh ada beberapa kain lain yang value-nya menurut dia level lah gitu, yang dikasihin juga ke gue dan belum gue jahit. Jadi baru satu itu yang udah gue jahit. Terakhir ada satu juga yang udah sempat gue jahit. Itu juga sempat jadi
batik zoom gue. Oh, Jadi oke. dua batik zoom gue itu. Oke. Ada satu ya itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini batiknya spesial, sebenarnya bukan spesialnya bukan buat gue, spesial itu buat nyokap gue gitu. Cuma ya udah dikasihin ke gue kan udah jahit jadi batik gitu. Jadi kemeja batiknya. Tuh, sama ngasihnya hampir bareng sama ngasih ini. Oh. Ini masker batik ini juga hasil keisengannya nyokap gue ke tukang jahit tetangga yang dia bilang, ini banyak batik jadiin masker gitu jadiin masker terus ini dijualin pada dijualin terus nyokap gue ambil berapa biji gitu 20 kan. Terus gitu bagi-bagian pakai masker. Tapi batik gitu ya? Batik gitu. Gue malah gak punya masker batik. Gitu, jadi ya itu sih paling yang ya selain ada beberapa kain batik yang gue masih simpan dengan baik karena hadiah dari mahasiswa. Kadang-kadang kan mahasiswa suka ngasih kenang-kenangan tuh ada kain batik itu sayang nih mau dipotong jadi. Iya, ada orang yang bilang ya, aduh sayang dong batik bagus dipotong. Tapi kalau buat gue batik nggak dipotong Jadi itu buat apa gitu ya nasibnya di lemari gitu loh. Dipajang gimana kecuali gitu. kita tahu cara majangnya ya, kan ada yang memang bisa gitu majang. Iya, bisa. Tapi susah juga ya. Kalau gua sih katanya dipakai sarung supaya nggak dipotong. Tapi gua kalau kondangan pakai sarung nggak pede gua. Gua malah kebalik. Maksudnya dipakai sebagai sarung gitu Gua ya. malah kebalik. Gua punya kain batik yang tadinya sarung. Gue jadiin kemeja. Tadinya sarung sama dari nyokap juga gitu. Ini udah jadi sarung nih, udah gini. Tapi kayaknya lebar pisan nih, kayaknya buat kemeja mah cukup. Gue bawa ke tukang jahitnya, ini bisa nggak jadi kemeja? Bisa. Jadi satu-satunya batik itu kalau mau hidup ya harus jadi kemeja. Harus dipakai. Karena kalau dipajang mah ya itu nggak semua orang bisa dan punya space buat majangnya gitu. Ya kan ada sih teknik kayak di frame apa dibikin lace gitu atau dijadiin runner di tempat tidur atau di meja. Iya, tapi cuman kan sayang lah gitu ya. Dan kalau cowok tuh ya dipakai lah, dijahit lah gitu. Akhirnya kain sebagus apapun dijahit gitu. Gue berpikir untuk nggak kemarin sih, tahun lalu tuh lihat batiknya sarung batiknya Pak Lukman Saifuddin, mantan Menteri Agama. Gue pengennya itu, gue pikir kalau gue dapet sarung model sarung batik sebagus itu, gue pakai ke kantor. Bodoh lah gue pakai ngajar. Lu nggak ke kantor naik sepeda kan? Kalau naik sepeda agak susah pakai sarung. Iya sih. Gue pakai ngajar itu beneran. Kalau gua sih ya, sebelumnya ada satu batik langganan yang dari Cirebon, Ninik Iksan. Namanya toko batiknya Ninik Iksan. Apa? Cirebon itu Trusmi ya? Iya, di daerah Trusmi itu ada toko namanya Ninik Iksan. Basically biasalah, budget gua tuh batik ya, ini buat temen-temen aja ya, siapa tahu mau beli gitu ya. Budget gua tuh batik antara 5 sampai 700 ribu yang biasa. 500 ribu udah jarang lah. Paling umum tuh 2 sampai 300 ribu ya. Kalau di atas sejuta itu biasanya batik-batik khusus yang buat MC, buat launching buku kayak gitu. Nah, salah satunya sebelum ini adalah yang di Ninik Iksan. Seperti biasa belinya pasti dibujukin temen sama Lydia waktu itu. Ayolah bagus buat MC. Oh ya benar juga ya. Karena batiknya warnanya hitam kan. Hitam terus ada bunder-bunder gitu. Tapi udah jadi baju waktu itu ya. Jadi gua nggak beli kain. Nah, beli kain itu terakhir di Solo. Jadi waktu tur Jalan Sutra Joglo Semar, kita ke satu tempat batik namanya Harjonagoro. Ya, KRT Harjonagoro. Jadi kita masuk ke situ dan itu gue baru lihat tempat membatik menurut gue ya paling bagus Indonesia gitu. Karena Harjonagoro ini orang yang memang ahli batik Solo, udah diakui sama Keraton Solo juga. Dan akhirnya rumahnya itu diserahkan sama negara, jadi dijadiin kayak museum gitu. Itu bukan museum Dana Hadi itu kan ya? Bukan, kalau Dana Hadi kan ada perusahaan ya. Kalau ini enggak punya Harjonagoro. Ada viewing gallery-nya juga kan buat iya, orang ngebatik gitu. Ini juga. Kalau Dana Hadi itu kan gue juga pernah kan museum ya. Kalau ini tuh tempat ngebatik, tapi kalau teman-teman bayangin tempat ngebatiknya tuh kayak pavilion Bali gitu. Ada rumahnya bersih dan ada foto yang cukup mencurigakan di situ hasil fotonya gitu ya. Tapi ya terlepas dari itu, Harjonagoro itu cukup terkenal di Solo dan akhirnya batiknya ada satu yang cukup mahal lah ya. Waktu itu kain belum jadi ini
akhirnya dibujuk-bujukin akhirnya beli juga karena ini katanya motif Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kan orang Solo juga. Ini dia kan coklat hitam, coklat kayak gitulah. Nah itu yang akhirnya gue beli gitu. Nah setelah gue jahit, tentu saja toko jahitnya nggak sama seperti yang ngejahit baju ini. Setelah gue jahit, jadilah yang tahan panjang ya. Waktu itu gue pakai ke Itali waktu meeting ya kan. Oke, kalau mau lewat ke sini boleh, kalau mau ke sini? Iya, kalau mau sini cepetan nanti di-cut. Nah, gitu. Oke. Lu ulang dari jadi tangan panjang dipakai ke Itali. Tuh, akhirnya batik itu gue jahit tangan panjang, terus gue pakai ke Itali. Ya. Wah, untuk meeting. Semua orang kan meeting, orang Itali keren-keren kan, pakai dasi, ada gala dinner soalnya. Gue datang pakai baju itu. Terus temen gue yang orang Itali yang pernah ke Indonesia, selfie yuk, what is this katanya, Valentino and Arjo Nagoro. Oke, keren juga nih. Karena batik itu memang apa ya, batik Arjo Nagoro itu ada, menurut gua ya, ada wibawanya gitu. Maksudnya itu motifnya tuh begitu orang Itali ini memang lama tinggal di Indonesia, ketemu gua dia langsung, Pak, apa kabar gitu. Jadi dia langsung, langsung apa? Ada motif ininya gitu ya. Dan itulah kain batik teman-teman ya. Kalau belum pernah, seneng lah ada yang pakai hari Jumat, Tapi kalau kita spend 1 juta, 1,5 juta untuk beli kemeja, why not kita beli batik gitu? Dan ya batiknya kan? Batiknya harga segitu. Karena kalau teman-teman harga segitu, jangan beli di Jakarta. Kalau belinya di Indramayu, Pekalongan, atau di Batang ya, atau di Jogja Solo, itu tuh udah dapet yang bagus-bagus pisan-pisan gitu. Dan apa ya, pengetahuan kita akan pattern itu akan menunjukkan wibawa kita gitu. Kalau keluar negeri, karena di Indonesia kan wajar orang pakai batik gitu ya. Begitu keluar negeri itu ciri pisan. Yang pakai batik tuh orang Indonesia ya gitu, ketahuan. Kalau mahasiswa gua ke luar negeri, itu pasti dibekelin selendang batik yang kecil tuh, shawl. Oh iya. Nah, shawl itu kalau teman-teman kelihatan kan begitu. Wah, kayak batik nih. Iya, kalau teman-teman punya apa namanya? Teman yang orang Austria yang pokoknya negara 4 musim, dia seneng banget dikasih shawl itu. Andalan oleh-olehnya kalau nggak shawl itu ya pokoknya sesuatu yang berbahan batik gitu. Mau dompet, mau apa itu bisa dijadiin buat oleh-oleh karena di luar negeri nggak ada gitu. Iya, dan itu tuh jadi apa ya? Jadi signature sebenarnya mah ya. Jadi signature kayak dari jauh tuh kelihatan gitu nih orang Indonesia gitu. Iya, betul. Gue juga selalu mengusahakan sih kalau ada acara yang memang perlu nampil gitu ya, bukan cuman hadir gitu, pakai batik. Iya. Minimal kalau kadang-kadang kalau konvensi ilmiah kan ada susah ya kalau mau pakai batik ya terlalu berbunga-bunga gitu. Paling nggak karena paling nggak dasinya. Nah itu Van, dasi batik itu rada susah dicari Maksudnya ya, ini teman-teman pengusaha batik terutama batik tulis, it's a very good idea kalau jual batik sepotong kedunguni Uisucun tanda tangan gitu kan. Tapi satu dasi dijual 3 juta, 4 juta. Itu karena itu udah biasa. Di negara barat itu udah biasa gitu kan. Dasi kan memang mahal ya. Walaupun kita nggak pakai gitu. Karena baju batik itu cuma bisa dipakai kalau summer. Basically kan kalau winter kedinginan nggak bisa. Akhirnya kita pakai jaket iya. Makanya usaha atau apa namanya desain batik dasi yang dipakai dasi atau rompi. Gue pernah dulu bikin rompi juga. Jadi kan jasnya 2 lapis ya, rompinya itu dibikin dari batik. Itu juga menarik perhatian tuh, teman-teman pada bilang bagus ya gitu. Tapi zaman dulu waktu masih pakai jasnya sering. Sekarang jarang. Iya, kalau scientific conference kan biasanya pakai jas gitu ya. Dasinya yang batik. Iya, dasinya. Cuman susah cari dasi batik yang bagus gitu loh. Dan menurut gua sih itu masa depannya batik tulis. Kalau lu kemahalan dan kecapean untuk bikin kain 6 bulan, bikin aja 2 bulan tapi batik gitu. Ya kan? Potong-potong jadi dasi. Jadi keren ya gitu. Kan? Mau sutra, mau apa gitu kan bagus gitu. Di Solo sih kayak di toko-toko batik itu banyak sih ya dasi-dasi batik gitu. Tapi tapi itu sih iya betul karena itu sisa potongan Van. Bukan jadi produk utama gitu. Karena di Indonesia jarang dipakai ya kan. Ya jadi teman-teman punya cerita apa mengenai dasi? Ya bisa masuk mengenai batik kok mengenai dasi.
mengenai batik, tolong bisa ngobrol-ngobrol di komen ya. Sekarang kalau mau masuk masa Idul Fitri nih, mulai batik-batik pada keluar nih, Pan. Pakai batik tuh, Lebaran pakai batik tuh bagus loh. Iya betul. Insya Allah gue Lebaran tahun ini gue pakai batik. Terutama hari kedua pas saling kunjungan kan. Hari pertama tuh kunjungan, biasanya hari kedua itu kunjungannya ke tukang bakso gitu. Setelah itu pakai kaos makan aja lah. santan 3-2 hari gitu ya. Itu pakai kaos aja lah. Untuk hari pertama pakai batik. Sholat itu pakai batik juga bagus kok. Iya bisa. Paling nggak buat sarungnya gitu. Iya, jadi keluarkan koleksi batik kalian, lalu tunjukkan pada dunia gitu ya. Iya. Ada kesempatan nih untuk nampil gitu ya, terus jangan lupa difoto, diposting, di tag. Kalau bisa ngerti itu gambar batiknya motif apa, kayak Harnas ini bilang ini adalah sisik naga gitu. Ceritakan kalau posting pakai batik ditulis gitu. Ngapain terus ya hashtag sisik naga, batik sisik naga misalnya gitu. Ini batik sisik naga tanah karena menghadap ke bawah. Gara-gara salah menjahit. Sisik naga nunduk. Iya, sisik naga nunduk. Oke teman-teman sekalian, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Masih sama saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye.